Baik, langsung saja kita mulai, yaitu bagaimana cara mendaur ulang bibit jamur tiram F1 ataupun F2 yang terkontaminasi atau disebut dengan gagal ya. Jadi untuk teman-teman, khususnya untuk pemula yang masih masa belajar, tentu banyak kegagalan ya di dalam pembuatan bibit jamur tiram. Alangkah baiknya kita daur ulang kembali daripada kita buang, dan ini sangat efektif sekali kalau menurut saya, karena tidak mubazir ya, atau tidak sia-sia. Adapun cara yang saya lakukan yaitu pertama kita keluarkan dulu bibit yang gagal ini dari botol ke dalam wadah yang sudah disediakan, dan tentunya harus bersih juga ya wadahnya. Kemudian setelah itu tentu kita harus mencuci kembali dengan air yang bersih. Gunanya untuk membersihkan kembali dan menghilangkan kembali spora jamur liar yang menempel di media bibit tersebut, baik media gabah dan jagung dan lain sebagainya. Di sini sudah terlihat gabah yang mengapung, ada beberapa gabah yang mengapung, tentu kita harus buang. Kita harus mencucinya dengan sangat bersih. Kita kuyak-kuyak supaya media gabah yang akan kita daur ulang ini bersih ya. Dan kita membuang gabah yang mengambang di permukaan, supaya nanti kita akan menggunakan kembali bibit yang tidak mengambang istilahnya, karena yang mengambang itu biasanya tidak berisi ya, atau kosong. Adapun nanti cara melunakannya tentu saja seperti pembuatan bibit sebelumnya ya, kita harus merendam dengan air yang bersih pula, dan kemudian kita tambahkan kapur kalsit. Ini selalu saya gunakan kapur kalsit supaya tingkat keasamannya itu tidak terlalu tinggi. Nanti pas proses inkubasi atau pas proses miselium akan menjalar atau memenuhi media bibit tersebut, karena tingkat keasaman itu sangat tinggi sekali ya. Maka saya berikan kapur kalsit. Dan setelah itu kita rendam selama 24 jam. Tetap kita harus rendam. Dan ini adalah hasil rendaman selama 24 jam. Tentu sama seperti pembuatan bibit sebelumnya, akan mengeluarkan busa ya. Dan tentunya kita juga harus mencuci kembali media ini dengan air yang bersih, dan harus benar-benar bersih. Jadi ini sangat bagus sekali kalau menurut saya, karena bibit jamur yang terkontaminasi apabila banyak sekali ya, maka sayang sekali kalau langsung dibuang. Mending kita daur ulang saja. Cuma yang membedakan, mendaur ulang bibit ini saya biasa lakukan tidak merebusnya ya teman. Jadi tidak saya rebus. Caranya itu bukan cara membuat bibit yang sebelum-sebelumnya. Ini tidak direbus di panci ataupun di media yang lain. Karena apabila direbus nanti akan terlalu lunak. Jadi bagaimana caranya?
Apabila kita sudah rendam satu malam, kemudian sudah kita cuci bersih, maka langkah selanjutnya kita cuma bisa memberikan air panas saja, seperti ini. Jadi kita siram dengan air panas dan kita diamkan selama 10 menit. Apabila sudah 10 menit, kita buang kembali airnya. Jadi cukup direndam dengan air panas selama 10 menit. Lalu kita cuci lagi sampai benar-benar bersih. Dan nantinya akan kita tiriskan sampai benar-benar media ini tidak mengandung air yang banyak ya. Jadi kita harus tiriskan atau kita diamkan sampai benar-benar medianya itu tidak mengandung air yang banyak. Harus sangat teliti ya. Dan ini sangat bagus sekali bagi teman-teman yang memproduksi bibit banyak. Apabila mengalami kegagalan, mungkin bisa dilakukan cara ini ya. Ini lumayan bagus kalau menurut saya. Daripada dibuang, mending kita daur ulang saja. Setelah itu kita harus meniriskan, bahkan lebih bagusnya itu dijemur ya. Dijemur di terik matahari. Jangan takut kekeringan karena media tersebut sudah mengandung air di dalam bijinya. Oke, langkah selanjutnya apabila media tersebut sudah kering, sudah kita jemur, tentu langkah selanjutnya kita akan memasukkan kembali bibit jamur tiram ini ke botol yang sudah dibersihkan, yang sudah dicuci bersih. Kita padatkan sedikit supaya tidak terlalu gembur ya. Kita masukkan, dan tentunya apabila kita tidak padatkan, miselium akan tidak terlalu padat nanti merambatnya. Jadi harus kita padatkan sedikit-sedikit. Dan tentu selanjutnya kita berikan kapas ya, kapas yang bersih. Dan kemudian kita tambahkan plastik dan kita ikat dengan karet yang kuat. Ini sangat berfungsi sekali dan sangat bagus sekali di dalam proses sterilisasi, supaya tidak ada uap yang terlalu banyak masuk ke media botol. Kemudian saya kasihkan tanda ya dengan menggunakan tali plastik ini supaya tidak tertukar dengan bibit yang lain, supaya kita mudah di dalam mencirikannya nanti. Jika sudah seperti ini, tinggal kita masak saja ya, atau kita dengan cara dikukus ya, maksud saya. Jadi kita kukus. Kebetulan saya menggunakan media drum kecil ya. Kita kukus, biasanya saya menggunakan waktu selama 3 jam pengukusan. Barnya meningkat begitu. Jadi 3 jam cukup ya. Dan apabila media sudah dingin, sudah kita diamkan kurang lebih selama 3 jam juga atau 5 jam, maka langkah selanjutnya kita akan masuk ke proses inokulasi atau pemberian bibit jamur tiram F1 yang akan diturunkan ke F2. Dan ini adalah hasil daur ulang ya. Dan semoga berhasil
tentu kita harus menjaga kebersihan dan kita harus membakarnya terlebih dahulu di bibir botolnya ini supaya tidak ada bakteri yang menempel yang nantinya akan bisa masuk ke dalam media bibit. Tentu kita harus sangat menjaga kebersihan, baik itu tempat, alat, dan lain sebagainya. Karena yang bersih juga, yang hati-hati juga selalu gagal, apalagi yang ceroboh ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga itu semua supaya tingkat keberhasilannya itu tinggi. Dan adapun jika terjadi kegagalan, nanti tidak terlalu banyak dan hanya sedikit. Jangan menganggap kita sudah ahli, sudah senior, kita tidak melakukan pembibitan ini secara bagus. Karena yang namanya penyakit tidak memandang siapapun. Yang namanya kegagalan dan penyakit pasti akan menyerang semuanya. Baik yang pemula ataupun yang sudah lama. Ya. Tentunya kita harus berhati-hati. Setelah itu kita pasang tisu dan yang sudah ditutup dengan kapas terlebih dahulu. Maka selanjutnya kita tinggal mendiamkannya saja atau masuk ke dalam proses inkubasi, yaitu masa-masa miselium akan menjalar ke seluruh media bibit jamur tiram ini. Tentunya membutuhkan waktu ya, antara sebulan atau ada juga yang 20 hari lebih, itu berbeda-beda. Biasanya kalau pembuatan F2 ini perampatan miseliumnya lumayan cepat ya. Kadang-kadang tidak nyampe 1 bulan. Kita kasih tanda lagi dengan tali plastik ya. Dan alhamdulillah teman-teman, ini adalah penampakan miselium jamur tiram F1 yang diturunkan ke media bibit jamur tiram hasil daur ulang. Untuk sementara sudah terlihat miselium akan menjalar dan sudah berbulu ya. Kita doakan semoga berhasil. Semakin bertambahnya hari, maka semakin bertambah juga miselium jamur tiram ini merambat ya. Ini sudah mulai merambat hampir ke bawah, tapi ini masih baru baru 1/4 mungkin ya miseliumnya ini. Dan ini sangat gembira sekali ya kalau menurut saya, karena kita bisa mendaur ulang bibit yang kontam atau yang gagal dan tidak harus direbus tentunya ya. Cukup direndam dengan air panas saja. Dan alhamdulillah miselium sudah semakin menjalar ke bawah. Ini baru 1/4 lebih, hampir setengahnya ya miselium menjalar. Alhamdulillah, semoga ini ada manfaatnya untuk saya khususnya dan umumnya untuk teman-teman juga yang bersama-sama ikut menyimak. Kita belajar bersama-sama ya, sesama pemula. Mari kita majukan channel ini. Insya Allah saya akan membalas komentar teman-teman ya. Dan alhamdulillah miselium sudah semakin bawah. Dan ini merupakan kebanggaan untuk kita semua ya. Karena kita bisa mendaur ulang kembali bibit yang gagal. Begitu. Jadi istilahnya tidak ada yang sia-sia kalau kita ingin selalu belajar.
Karena apabila kita selalu belajar, maka ilmu kita akan semakin bertambah. Dan apabila kita sudah merasa pintar, maka lama-lama kita akan semakin bodoh. Karena kita tidak ingin memperdalam dan belajar lagi. Begitu ya teman-teman, mungkin video ini ada manfaatnya khusus untuk saya dan manfaat untuk teman-teman semua yang selalu menyimak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.